Salam olahraga. Kita balik lagi lanjut prediksi Piala Eropa 2020 dari grup C dan D. Lanjut kita langsung dua grup aja. Masih bareng dengan Kopi Lucky Day. Ini yang bakal nemenin lo nonton Piala Eropa 2020 ya. Oke John, lanjut dari grup C. Di grup C itu pertama ada Belanda, Ukraina, Austria dan juga Makedonia Utara. Kalau boleh gue bilang ini grup adalah sarangnya tim kuda hitam. Mereka berempat punya kesempatan, peluang yang sama. Nggak ada tim yang jago banget, nggak ada tim yang lembek banget. Masing-masing punya keistimewaan. Kayak Belanda memang tim besar. Punya pemain-pemain yang banyak berlaga di klub-klub besar dan juga punya nama besar. Tapi tidak cukup besar. Wah, sedap, besar-besar semua nih. Tidak cukup besar. Gue lihat permainannya. Belanda tidak begitu istimewa. Kalau kita lihat di sana ada kalau kita bandingin sama Prancis ya kan. Prancis istimewa banget. Inggris dengan pemain-pemain mudanya. Belanda ini banyak pengamat yang tidak menjagokan juga pergerakan Belanda di Piala Eropa kali ini, meskipun memang di Piala Eropa 2016 lalu mereka nggak lolos dan sekarang akhirnya mereka baru balik lagi. Sekarang dilatih sama Frank de Boer ini seharusnya bukan hal yang baru ya melatih tim nasional Belanda, karena sebelumnya Frank de Boer pernah jadi asistennya Bert van Marwijk. Terus juga pengalaman lainnya dia pernah menangani tim mudanya dari Ajax, terus tim seniornya dia naik bisa kasih 4 trofi Eredivisie berturut-turut. Harusnya dia paham dengan sepak bola Belanda. Tapi sejauh apa pergerakan sepak bola Belanda di Piala Eropa kali ini? Karena menurut gue Belanda dengan total footballnya udah habis. Kecuali mereka mau main pragmatis sih. Ya, apakah itu mengingkari filosofi mereka gue nggak tahu. Ya ntar kita lihat aja. Tapi yang jelas kemediokerannya Belanda ini bisa aja membahayakan. Bisa aja, bukannya tidak berbahaya. Nah, mereka lolos lolos di putaran final Piala Eropa itu berangkatnya dari runner up di kualifikasi, di bawahnya Jerman. Kalau nggak salah waktu itu di grup C. Nah, ada beberapa pemain yang harusnya bisa diandelin sama Belanda. Mereka punya defender yang sangat tangguh banget, yang sangat kuat, Virgil van Dijk. Tapi cedera. Masih ada Daley Blind yang baru aja sembuh dari cedera. Mungkin aja bisa menggantikan posisinya meskipun memang kekuatannya tidak begitu berimbang dengan Virgil. Nah, di sini juga pasti ada sorotan yang tahun lalu menjadi bursa transfer yang paling mencolok lah, Matthijs de Ligt. Kira-kira seberapa jauh nih permainan dari Belanda di Piala Eropa kali ini? Nah, udah gitu gue lanjut ke Ukraina. Coba kita lihat Ukraina itu ada Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko ini adalah debutnya untuk menjadi manajer dari sebuah tim. Langsung dia nangani tim nasional negaranya sendiri, Ukraina. Kalau kita lihat performanya, ini boleh dibilang bagus banget. Di babak kualifikasi mereka lolos jadi juara grup, di atasnya Portugal dan juga Serbia. Terus juga mereka punya pertahanan yang kuat. Cuma 4 kali kebobolan selama kualifikasi dan berhasil mencetak 17 gol. Karena mereka juga mungkin ya, gue lihat pemain-pemain mereka dipilih oleh Andriy Shevchenko ini cuma sebagian besar dari 2 klub, ada Dinamo Kiev dan juga Shakhtar Donetsk. Jadi 2 klub itu yang menyumbang banyak pemain untuk tim nasional Ukraina. Seharusnya kebersamaan mereka bermain udah nggak perlu diragukan lagi. Jadi permainan Ukraina akan jauh lebih kompak dan itu sudah terbukti di babak kualifikasi.
Sedangkan secara keseluruhan performanya Andriy Shevchenko bersama dengan Ukraina dari 42 pertandingan berhasil memenangkan setengahnya. Artinya 21 pertandingan dimenangkan oleh Ukraina. Ya, ini bisa jadi sesuatu yang panas di grup C. Lanjut kita ke Austria. Austria itu harusnya bukan hal yang aneh kalau Austria lolos ke Piala Eropa 2020. Mereka sebenarnya punya pemain-pemain yang banyak berlaga di kompetisi Eropa, lebih tepatnya di Bundesliga. Kalau kita lihat di sana ada di bawah mister gawang ada Pavel Pervan yang main di Wolfsburg, terus juga ada Alexander Dragovic dari Bayer Leverkusen, terus ada David Alaba juga, ya kan, ada Marko Arnautovic. Jadi pemain-pemainnya Austria ini boleh dibilang ya selevel lah dengan Belanda. Kita lanjut ke Makedonia Utara. Makedonia Utara ini negara yang baru aja merdeka sekitar 27 tahun yang lalu lebih tepatnya. Mereka lolos melalui jalur prestasi alias playoff. Ini adalah negara satu dari 4 tim yang lolos. Di sana ada Hungaria, ada Skotlandia, dan juga ada Slovakia. Jadi negara ini yang bisa juga punya kesempatan untuk kasih kejutan di grup C. Tapi gue nggak yakin kalau Makedonia Utara ini bisa lolos dari grup C. Di sana pelatihnya ada Igor Agelovski. Nah, menarik nih, April lalu di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 mereka sempat ngalahin Jerman 1-2. Nah, artinya kan ada kekuatan di situ. Iya kan? Mereka juga ngotot banget di jalur playoff, dan bukan tidak mungkin permainan mereka juga akan lebih ngotot di babak partai final kali ini, karena ini sejarah baru buat mereka. Dan kalau gue prediksi grup C ini akan lolos adalah Belanda. Awalnya gue jagoin Austria, gue jadi agak bingung nih, Austria atau Ukraina ya? Pilih mana nih? Pilih mana, John? Gini deh, gue kayaknya malah justru milih Ukraina dan Austria yang akan lolos, Belanda enggak. We'll see. Jadi Belanda gue ralat, yang bakal lolos adalah Ukraina dan Austria. Kita lanjut ke grup D, ada Inggris, Inggris. Lalu juga ada Kroasia, Republik Česka, dan juga Skotlandia. Wah, udah deh, lo kalau ngomongin Inggris, nih ya. Inggris sekarang berangkat ke Piala Eropa 2020 kali ini menggabungkan pemain-pemain muda dengan pemain-pemain yang matang. Pemain muda ada Phil Foden, terus juga ada Mason Mount, ada Declan Rice, ada Jadon Sancho, Jude Bellingham. Itu malah Jude Bellingham masih di bawah 20 tahun. Yang dikolaborasikan dengan Harry Maguire, terus Raheem Sterling, dan masih banyak beberapa pemain-pemain, ada Harry Kane. Jadi gabungan antara pemain muda dengan pemain senior harusnya bisa bikin penampilan Inggris ini bersambung, karena di babak kualifikasi mereka ciamik banget. Mereka bisa dapat 21 poin dari 8 laga, mereka bisa cetak 37 gol, cuma 6 kali kebobolan. Harusnya juara grup. Udahlah, Inggris no debat. Ya. Terus di bawahnya Inggris ada Kroasia, Republik Česka, Scotland. Kalau kita lihat Kroasia pasti mereka akan tetap mengandalkan muka-muka lama, ada Luka Modric, terus juga ada Ivan Perisic, ada Domagoj Vida, Lovren. Jadi pelatih dari Zlatko Dalic bakalan ngandelin pemain-pemain itu. Mereka mencoba untuk menepis rasa ketidakpercayaan banyak orang di sepak bola kalau mereka itu adalah finalis
Piala Dunia 2018. Waktu itu mereka ngalahin Inggris. Yes, gue nonton langsung di sana dan sakit hati gitu ya. Tapi Kroasia ya selalu tim yang sulit untuk dilawan. Itu dia Kroasia. Lanjut ada ini dulu deh, Scotland udah ada pasti Scott McTominay. Lalu juga ada Robertson, bek kanan terbaik di Premier League sejak pindah ke Liverpool, ya kan? Dan gue yakin dua pemain ini bakalan diandelin banget sama Scotland. Kita lihat aja. Tapi gue nggak yakin Scotland bakal lolos dari grup ini. Lanjut ada Republik Česka. Ini kalau kita lihat ya, nama besarnya nggak ada. Tapi yang lu mesti ingat, negara ini waktu di babak kualifikasi adalah negara yang satu-satunya berhasil mengalahkan tim nasional Inggris. Waduh, kan serem nggak tuh? Ya, karena mereka juga punya Vladimir Koval, lalu ada Thomas Soucek yang musim 2020-2021 bagus banget mainnya bareng West Ham. Selain itu ada Patrick Schick yang 2 musim tampil bagus juga di Bundesliga bareng dengan Leipzig dan Bayer Leverkusen. Jadi negara misterius. Kadang mereka bagus, kadang mereka biasa aja. Dan kalau gue boleh prediksiin dari grup D yang bakalan lolos dari hasil terawangan gue, Inggris udah pasti. Lanjut, waduh, Kroasia, CSKA, Scotland. Yang paling layak Kroasia sih, yang paling layak seharusnya. Biar seru. Ya kan, prediksi gue dari grup C tadi gue review lagi ya. Yang bakalan lolos sorry Belanda, tapi gue lebih jagoin Ukraina dan Austria yang bakal lolos. Dari grup D gue jagoin Inggris dan Kroasia yang lolos. Jadi kita lihat aja ntar. Ya bisa aja tebakan gue salah, mungkin tebakan lo yang benar. Semua punya hak ya. Tapi ingat, jangan lupa nonton Piala Eropa 2020 cuma dengan Kopiku Lucky Day. Sikat coy.